me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gema, Menggema muda berdaya guna. salam genre. Bersama Najwa di Gencast Ngobrol asik bareng PPR keren. Gimana? Jadi kak, kalau misalnya ngomong Gencast, nanti kakak jawab ngobrol asik bareng remaja PPR keren. Ya, kita ulang lagi ya. Bersama Najwa, Gencast Ngobrol asik bareng PPR keren. A few moments later. 2 hours. 1 eternity later. di Gencast. Ngobrol asik bareng remaja PPR keren. Sebelum podcast dimulai, kita lepas dulu maskernya karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan sebelumnya. Jadi aman ya sobat. Oke. Kali ini kita kedatangan narasumber dari teman-teman PIK Remaja. Yang Halo. pertama dari PIK Remaja yaitu Kak Yusuf Febrian. Halo. Selanjutnya dari Ketua PIK Remaja Tegar SMA Negeri 1 Bumiayu, Hai. Kak Erlangga Milza. Kali ini kita bakal ngobrol santai. Topik kali ini menarik sekali loh sobat. Kita bakal tanya-tanya dulu nih sama Kak Yusuf selaku Duta Genre tahun berapa Kak? Tahun 2018. Oh, Duta Genre tahun 2018. Gimana sih Kak? Kakak bisa jadi Duta Genre waktu pas 2018, boleh ceritain nggak? Dulu waktu ikut lomba Duta Genre itu awal-awal masih kelas 10 ya. Soalnya waktu itu aku kelas 10 baru masuk bulan Juli ya, sekitar bulan Juli. Habis itu ada seleksi lomba namanya Duta Lingkungan. Nah waktu itu ikut juga. Terus pas ikut ya masuk 10 besar tapi nggak juara. Nah akhirnya berambisi lah mau nyoba ke Duta Genre. Nah Duta Genre itu kalau nggak salah sekitar bulan Agustus. Bayangin bulan Juli Agustus ya sekitar baru 1 bulan atau 2 bulan lah baru masuk kelas 10 langsung jadi duta. Nah waktu itu kelas 10 sainganku ada mahasiswa, ada SMA kelas 3, kelas 2 gitu kan. Dan otomatis pengetahuan tentang genre, tentang PIK, tentang BKKBN itu masih awam banget. Dan itu benar-benar belajarnya dari nol bareng pembina, khususnya dari Bu Inayah, terus sama teman-teman ada IC waktu itu temanku, terus sama teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah kita lombanya itu berhari-hari ya. Jadi minggu pertama ada seleksi tertulis, terus minggu kedua itu ada seleksi bakat, seleksi orasi dan tanya jawab 3 besar. Alhamdulillah aku mewakili SMA Negeri 1 Bumiayu dan berhasil meraih juara 1 Duta Genre Putra jalur pendidikan tahun 2018 tingkat Kabupaten Brebes. Keren banget ya sobat Kak Yusuf ini. Terus di Duta Genre itu Kak Yusuf itu ngelakuin apa aja Kak? Kayak proker atau ada kegiatan apa aja? Oke. Jadi kalau waktu itu karena masih kecil banget ya aku ya masih kelas 10. Jadi masih dibimbing sama DPTKB Brebes sama teman-teman juga dari PLKB Bumiayu dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Bumiayu untuk membuat program kerja. Karena nantinya program kerja itu bakal dijadiin salah satu penilaian buat pemilihan Duta Genre tingkat provinsi. Nah, jadi penilaian untuk lomba Duta Genre tingkat provinsi Jawa Tengah itu nanti penilaiannya salah satunya dari keaktifan kita sebagai seorang duta, terus keaktifan kita dalam menyebarkan virus-virus genre seperti 8 substansi program genre, keluarga, life skill, terus ada gender dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti habis itu kita juga melakukan banyak banget sosialisasi ke salah satunya SMP-SMP, ke SMA-SMA dan organisasi kepemudaan di daerah Kabupaten Brebes. Oh gitu. Lalu untuk Duta Genre sama
peak remaja itu saling terkait ya Kak? Iya, benar banget. Jadi peak remaja itu terkait banget sama genre. Duta itu sebagai pelapor, sebagai role model untuk penerapan ke seluruh remaja bahwa nantinya Peak Ed itu akan menjadi salah satu wadah atau program genre di sekolah untuk menyebarkan virus-virus genre. Nah, salah satunya kan di sini Peak Remaja Tegar itu kan udah berdiri sekitar 4 tahunan ini ya, dari tahun 2017. Dan alhamdulillah berjalan dengan berbagai banyak program sekali, baik internal maupun eksternal. Dan sekarang kalau nggak salah ketuanya Mas Izam kan? Ya, Iya. ketuanya saya. Alhamdulillah juga kemarin kita itu sudah banyak membuat program-program baru yang lebih baik lah. Ya, semoga ini kita masih merancang dan udah beberapa hal yang udah dijalankan seperti itu. Oke, tadi udah denger nih ya dari pengalaman Kak Yusuf dan Kak Erlanda Muzam. Selanjutnya kita di sini bakal main game. Ini namanya namanya Stako. Oke, Stako. Nustako. Jadi nanti kita bertiga, Kak Yusuf dan Kak Izam ini bakal main ini. Sama Naswa. Oke, boleh. Nanti kalau misalnya Bertiga. satu ini ambil, nanti ada pertanyaan yang seputar pertanyaan yang lagi apa ya namanya ya? Booming. Iya, booming di kalangan remaja. Jadi nanti kita bakal jawab sebisa Oke. kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Oke, kita langsung aja dari Kak Yusuf Febrian. Sebelumnya nanti kalau jatuh bakal gimana nantinya? Kalau misalnya jatuh, nanti ada pertanyaan yang spesial itu. Oh my God. Jadi surprise dari kita bertiga ya Kak. Jadi kita bertiga. Jadi kita langsung aja mulai permainannya. Ya Kak. Lebih baik Om Pipa aja deh. Ya, siapa yang duluan? Oke ya. Boleh. Om Pipa. Yoga, breng. Om Breng. Beda. Sudah enggak? Satu kan. Iya, Ini boleh, sini boleh. yang kedua siapa? 1, 2, 3. Aku menang. Kamu kalah. Dua ketiga ya. Berapa dulu ya? Yuk, silakan. Yang gampang-gampang. Yang satu. Ayo Pak. Ini itu tangan satu kan, nggak boleh tangan dua. Oh gitu peraturannya. Oke. Finger Oh, gestes. Ini kan bisa dari atas ya. Bisa. Iya. Oke. Oke. Apa? Aku bakal tanya tentang insecure. Akhir-akhir ini tuh kan kata insecure nggak asing banget nih di kalangan remaja. Menurut Kak Yusuf, insecure itu gimana sih Kak? Apa itu insecure? Ini tanggapan sendiri kan? Iya boleh. Ya, jadi menjadi salah satu bentuk kelemahan kita. Jadi kita kayak melihat seseorang seperti teman-teman kita memiliki kelebihan yang lebih banyak daripada kita. Jadi insecure itu rasa minder menurut aku seperti itu. Jadi kayak merasa tidak mampu, merasa tidak memiliki hal yang spesial dalam diri kita, sehingga kita kalau melihat kelebihan orang lain itu merasa aku gak punya apa-apa gitu ya, seperti itu. Menurut aku. Oke. Lanjut ke apa ya? Iya. Oke. Aduh. Oh, gantung udah guys. Pertanyaannya? Dari aku dong. Aduh. Dari aku ya. Pertanyaan buat Nazwa. Semua udah deh. Apa sih hubungan toksik? Asik, wow. Asik. Toksik itu apa? Ini menurut opini aku ya, hubungan toksik. Hubungan toksik itu adalah hubungan yang tidak menguntungkan antara satu sama lain. Contohnya kalau misalnya kita lihat remaja-remaja yang akhir ini itu sering banget pacaran kan? Kita Iya. sering menemukan remaja-remaja yang pacaran. Hubungan toksik itu banyak jenisnya. Ada misalnya pacaran tapi posesif, itu termasuk hubungan toksik. Terus pacaran tapi ngelarang sana sini melakukan ini itu, nggak boleh chat sama lawan jenis selain pacarnya, itu juga hubungan toksik. Terus hubungan toksik itu juga hubungan yang nggak ada manfaatnya. Contohnya kayak kita misalnya punya teman tapi temannya itu malah memberikan kita dampak yang negatif, nggak memberikan kita dampak yang positif, itu juga hubungan toksik. Hubungan toksik itu berbeda-beda ya penjelasannya, tapi menurut aku sih itu hubungan toksik.
Kayaknya berpengalaman ya guys ya. Sudah biasa. Ya. Oke guys, sekarang gantian. Lanjut. Bisa. Saya boleh bilang ini nggak? Nanti masih cuma ambil 2. Astagfirullah, itu ada beberapa pertanyaan. Oke. Ini pertanyaannya dari aku. Iya, dari Zam. Dari Najwa. Oke, aku bakal tanya tentang overthinking. Wow. Remaja Overthinking. sekarang itu sering banget ngomong, aku tuh saya bari overthinking. Menurut Kak Izam, atau Kak Izam pernah overthinking? Coba Kak jelaskan. Berarti menurut saya ya, overthinking itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena apa yang difikirkan secara berlebihan itu tidak baik. Karena ada yang pernah berkata, lakukan sesuatu secara berlebihan itu akan berdampak pada kita, berdampak yang tidak baik itu. Karena Gitu ya? ya, jadi kita itu harus berpikir positif gitu, jangan terlalu over. Kita harus bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita seperti itu. Bagaimana cara berpikir yang baik, yang jernih, agar bisa menyelesaikan masalah-masalah kita secara baik dan bisa terjalan sesuai keinginan. Iya. Nah, kalau ada hubungannya, ini ada hubungannya juga sih sama sekuritas atau insecure. Ketika orang mengalami insecure, kayak misalkan ya pada cowok-cowok atau cewek-cewek, kadang itu yang nantinya berpikir Overthinking. yang dapat menyebabkan berpikir berlebihan atau overthinking. Nah, jadi ketika seseorang remaja yang masih sekolah itu mengalami overthinking, itu sebenarnya wajar. Karena ketika kita dalam masa peralihan menjadi seorang remaja dewasa, menuju remaja dewasa maksudnya, itu bakal kita lebih padat dalam mengekspresikan pikiran kita, dalam artian emosi kita itu masih labil. Jadi bagaimana kita berproses saat itu adalah ketika kita berpikir secara berlebihan. Di situ kita bakal berpikir, ini gimana ya ke depannya, aku bakal ngebahagiain ibu kayak gimana ya, lanjut kuliah gimana, apalagi kan nanti kalian ke SMA. Padahal kita masih memiliki banyak kemampuan buat diri sendiri. Iya, banyak berpikiran yang lain dulu. Oh. Nah, karena itu insecure itu ya akhirnya menyebabkan seseorang menjadi overthinking. Dan buat teman-teman semua, jangan sampai boleh berpikir berlebihan, karena untuk mencegah atau waspada untuk kedepannya seperti apa. Namun alangkah lebih baiknya jika kalian bisa mengkonsultasikan pada Pick Air sekolah kalian, salah satunya di Pick Remaja Tegar buat anak-anak SMA Negeri 1 Bumiayu yang misalkan insecure atau tadi benar punya masalah tentang apa, Hubungan toksik. toksik seperti itu. Jadi Bisa dikonfirmasi gitu, ya bisa dibicarakan agar bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Iya nggak sih Mbak Naswa? Iya bener banget, apa yang disampaikan sama Kak Yusuf, apa yang disampaikan sama Kak Izam itu bener banget. Buat remaja-remaja yang mungkin mempunyai masalah atau misalnya mau curhat tapi nggak ada tempat curhat, bisa banget kalian bisa kirim DM atau chat langsung anggota Pick Air Remaja Tegar SMA Negeri Bumiayu, boleh banget. Kira-kira Pick Remaja di sini orang pendidik sama pastor sebaiknya asik-asik nggak sih? sangat asik-asik sekali Kak. Nah, jadi aman ya Mbak Naswa Iya. ya? Aman. Terus juga insya Allah mereka itu bisa menjaga rahasia-rahasia para yang misalnya Konseling gitu ya? yang pada curhat gitu, misalnya ada masalah keluarga atau apa, kita itu bisa bicarakan kepada konselor sebaya atau pendidik sebaya. Nanti mereka itu akan menjaga rahasia-rahasia secara semuanya gitu, tanpa ada yang dibocorkan, dan akan memberikan solusi yang terbaik insya Allah. Berarti benar-benar baguslah picknya ya. Bagus dong, insya Allah bagus. Insya Allah Insya Allah harus aman. bagus. Oke, abis ini Naswa ya yang ambil. Aku. Iya. Aduh, pada aku tadi ngenalin supaya lupa loh. Jatuh. Sampai akhir. Oke. Oke, lanjut pertanyaan tentang body shaming. Body shaming. Shaming. Ya. Bersih itu kan kayak misalnya kita ngatain orang gendut putih gitu Iya, kan. Iya. betul. Atau mengatakan fisik orang Fisik lain. orang lain. Sebenarnya itu salah satu bentuk pelecehan aku ya secara pribadi, itu bentuk pelecehan secara verbal kepada bentuk fisik seseorang yang akhirnya akan menyebabkan seorang itu merasa
insecure. Dan lagi insecure. Dan akhirnya nanti apa? Body shaming itu bakal menyebabkan orang tidak merasa percaya diri. Ya, betul. Ya kan? Nah, yang akhirnya rasa percaya diri itu bakal memudar. Padahal seorang remaja itu sedang masa-masa bertumbuhnya, mencari jati diri dan ingin mencari pengalaman, mencari doi barangkali. Ya, jadi harus benar-benar percaya diri. Tapi ketika seorang remaja tersebut akhirnya mendapat body shaming dari temennya atau dari orang tuanya, itu bakal Mengenai mental. nah mentalnya breakdown, Iya. breakdance. Breakdance. Nah, teman-teman sekarang bilangnya breakdance. Kalau bisa bicara tentang itu sih body shaming itu, aku pernah waktu kecil ya, waktu SD dulu itu gendut banget, hitam, sekarang juga hitam sih kan. Seriusan? Iya, dulu gendut. Kenapa sekarang bisa jadi gini? Nah, karena apa? Karena insecure, ada kepikiran terus. Karena sampai SD itu gak sering keluar rumah, gara-gara diomongin hitam dan gendut. Dan akhirnya di rumah terus, nggak punya teman SD. Dan itu akhirnya terasa kayak, aduh, gimana ya? Maksudnya yang lain pada main. Dulu kan waktu zaman SD kan mainnya di kali ya, teman-teman ya, di kali, di sawah gitu. Tapi enggak, karena ada rasa insecure itu saja. Dalam artian selalu diomongin gendut, kecilnya waktu itu terus hitam gitu. Berarti itu kita tidak boleh body shaming ya, Mas? Iya, benar. Nah, tadi kan bahas tentang body shaming ya. Iya. Kira-kira kalian pernah ngalamin body shaming nggak sih? Ya, pernah. Dari Naswa dulu kira-kira gimana? Pernah sih. Masa sih Naswa cantik ini pernah body shaming? Aku tidak percaya. Ada pengalaman, soalnya dulu juga aku pas kecil kan juga badannya gede kan, gendut, terus kayak diomongin kayak ini gendut-gendut gitu pun, tapi nggak sampai terlalu itu sih, sakit hati. Itu sebenarnya rasa insecure itu bisa kita ubah jadi semangat, biar kita berubah. Jadi, rasa insecure kita bisa ubah jadi rasa semangat biar kita tetap bersyukur sama Allah. Oh iya. Oh, iya. Oh, gak boleh insecure, bolehnya bersyukur ya. Solusi bagus. Terus. Bisa. Ya, saya juga kan dulu sering banget malah saya di body shaming sama teman-teman. Karena kan dulu rambut saya kan sukanya di rambut pendek gitu, dipotong. Oh, cepak ya. Kayak polisi Itu gitu terus ya. banyak yang bilang kalau saya itu kayak kepalanya bulat kayak somai so gitu. Terus alhamdulillah ya sekarang saya panjangin aja nih. Jadi kan gak ada yang Jadi gue ya, gaul ya, keren ya. Oh ya, jadi tentang body shaming ya. Bener banget sih kata Naswa bahwa ketika kita punya sebuah kekurangan, jadikan kekurangan itu sebagai semangat kita atau motivasi untuk maju, untuk berubah. Biar glow up. Benar. Glow up. 2021 menuju glow up. Harus glow up. Benar. bilangkan insecure. Mari kita maju. Bareng-bareng. Ya. Lanjut. Kalau sekarang biar siapa? Najwa. Naswa. Oke. Ke aku dulu list pertanyaannya. Aku yang baca. Oh kamu coba. Belum ada yang jatuh ya. Boleh. Baik. Sekarang pertanyaannya tentang kebiasaan buruk. Apa yang kebiasaan buruk yang sering Anda lakukan dan apa yang masyarakat yang harus hindari gitu loh. Oh. Kebiasaan buruk. Ya Allah. Oh, kebiasaan ini. Oke. Kebiasaan buruk yang sering aku lakuin ya, yang sering aku lakukan akhir-akhir ini itu scroll sih Kak, scroll TikTok, scroll IG. Itu mungkin bukan kebiasaan buruk, tapi kegiatan itu bisa menjadi kebiasaan buruk karena kita scroll itu nggak ada manfaatnya, kan membuang-buang waktu. Iya, itu kebiasaan yang akhir-akhir ini pasti sering banget remaja atau kita lakuin karena kan kita juga lagi daring nih Kak. Iya benar. Ya kan? Jadi bosen gitu ya. Berarti TikTok itu hanya bisa untuk mengisi waktu kita yang luang gitu ya, untuk menghibur diri. Iya, TikTok atau misalnya media Instagram lain atau media sosial lainnya itu tuh fungsinya kan untuk menghibur, bukan untuk mengisi waktu luang. Iya. Seharusnya untuk mengisi waktu luang itu kita melakukan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya seperti mengikuti kegiatan PIK Remaja Tegar. Iya, bener dong. Tangan dong. Nah, masalah tentang TikTok ya sama sosial media. Kira-kira bagi cewek ya, kalau kita cowok nggak tahu. Kalian tuh biasanya nyekrolnya apa sih? Apa? Iya.
Nonton Random tentang sih, apa Kak. gitu? Kalau misalnya sesuai kita misalnya kalau make up atau skincare Ya, kan. skincare. Skincare. Glow up. Iya, dia glow up dong. Kalau misalnya cowok-cowok biasanya scrollnya apa? Ya, kalau saya sih karena saya suka musik, suka motor gitu ya, paling cuma sekitar itu doang. Itu ya, Iya. sesuai hobi ya. Saya hobi. Nah, ini Kak Yusuf sama Kak Izam ini punya hobi apa? Izin dulu deh. Saya dulu. Iya. Oh, kalau saya itu di rumah misalnya lagi kegiatan, lagi nggak ada kegiatan gitu untuk mengisi waktu, saya itu biasanya bermain musik gitu, main gitar, main ngedrum gitulah. Berarti punya Ya. studi musik ya. Ya, alhamdulillah begitulah. Jadi di rumahnya, for your information ya, di rumahnya Mas Isam itu ada studio musik. Jadi kalau mau ngeband gratis, hubungi di bawah ini. Enggak, tidak untuk disewakan. Berarti bayar guys. Ya kalau ya sama temennya sendiri lah. Iya, Nego. paling kalau main aja gitu Main ya. sekalian. Kalau aku, aduh, aku nggak punya hobi deh kayaknya. Masa sih? Nyanyi. Gak mungkin nyanyi kan suaranya sangat merdu aja. Ya iya sih, palingan enggak jujur. Kalau hobi itu random banget ya, kayak ganti-ganti. Dulu SD itu suka banget gambar. SD suka banget gambar. SMP jadi suka ya kayak nyanyi-nyanyi buat syair-syair gitu. SMA malah lebih sukanya sih rebahan. Ya nyanyi kecil-kecilan lah gitu, nyanyi kecil-kecilan. Coba dong bisa nyanyi Iya nggak? nih, boleh nih coba. Ya dijawab Ya Allah. nyanyinya dong. Biar denger nih suara Ini puasa ya guys, ini puasa. Ya nggak apa-apa kan? Hanya sebentar ya. Ini apa ya? Itu ya lagunya Glenn apa ya? Kurang tahu. Lagunya Glenn. Request mungkin. Ayo Ada request. yang request, ada yang request. Manusia mas. Itu aja wis, yang itu aja wis, yang lagunya Afgan yang terima kasih cinta aja ya, refnya aja ya. Ayo nih. Ayolah. Insya Allah, maaf ya kalau sudah jelek. Ya namanya juga hobi ya, belajar ya. Enggak tahu. Terima kasih cinta untuk selamanya kau berikan lagi. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Suara emas kayak gini dibilang jelek. Enggak, Astagfirullah. itu tuh grogi tau. Grogi, nggak maksimal, maaf ya guys. Tapi kan grogi aja bisa bagus. Kenapa lagi kami sudah persiapan? Siap. Ya, terus apa lagi? Udah ya. Pertanyaan siapa selanjutnya? Saya. Iza, oke ambil ganti ya. Oke. Belum ya. Udah diambilin nggak boleh ganti. Boleh. Pas ada. Ini nggak jatuh lagi. Oke. Tanyanya sama Neswa. Jadi, Neswa aja. aku bakal tanya tentang motivasi hidup. Itulah. Belajar motivation. Motivasi hidup. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ya cukup. Baik, motivasi hidup saya. Pertama, motivasi saya itu adalah pada ibu saya. Karena ibu saya itu karena ayah saya kan bekerja jauh dari rumah. Jadi ibu saya itu harus bisa menjadi ibu rumah tangga dan juga bisa menjadi kepala keluarga di rumah. Karena kondisi ayah saya itu kan jauh, jadi kita itu harus bisa kuat, bisa menghadapi segala hal dalam kondisi apapun gitu. Jadi motivasi hidupnya itu adalah ingin Menjadi seperti ibu saya, menjadi orang yang kuat dan tangguh. tentang mengenai motivasi hidup nih. Apa sih? Kenapa kita harus punya motivasi? Menurut Naswa apa? Kenapa sih kita harus punya motivasi dalam hidup? Menurut aku ya, kenapa harus ada motivasi? Motivasi itu kayak sebagai jalan kita loh Kak, sebagai semangat kita hidup. Kalau misalnya kita nggak ada motivasi, ibaratnya kalau misalnya kendaraan itu bahan bakar, kalau misalnya nggak ada bahan bakar, kendaraan itu kan nggak bisa jalan. Jadi kalau misalnya hidup nggak ada motivasi itu juga sama nggak bakal jalan.
Gitu sih. Kalau menurut Nizam kenapa? Kenapa kita harus punya motivasi? Karena motivasi itu kan sangat penting bagi kita, karena untuk mendorong kita agar menjadi lebih baik, untuk mendorong kita maju, mendorong kita menjadi hal yang bisa lebih baik lagi daripada yang hari ini gitu. Bisa menjadi target kita, seperti misalnya kita bercita-cita mau menjadi seperti tentara, kita itu termotivasi oleh itu kasat dari angkatan darat tersebut. Kita berarti harus bisa menjadi seperti itu. Oke, jadi kalau menurut aku tuh kenapa sih kita harus punya motivasi hidup? Karena sebagai manusia layaknya sebuah perjalanan dalam peta, kita harus punya tujuan. Ketika kita punya tujuan, pasti kita punya effort untuk ngeraih tujuan itu seperti apa. Jadi adanya motivasi hidup itu adalah bagaimana cara pandang kita dalam memandang hidup itu, apakah kita memperjuangkan sesuatu atau tidak gitu. Jadi buat teman-teman, jangan pernah merasa tidak memiliki apapun, jangan pernah merasa bahwa kalian itu tidak berguna di dunia ini, bahwa cari motivasi hidup kalian dan itulah tujuan hidup kalian. Kayaknya cukup ya untuk podcast hari ini. Benar-benar menarik banget, benar-benar keren banget dan benar-benar bermanfaat banget hari ini. Ini kan dilanjut dulu biar jatuh. Jangan deh. Nanti buat episode selanjutnya ya guys. Pertanyaan yang sangat-sangat rahasia itu nanti di episode selanjutnya ya. Nanti bakal ngundang narasumber yang lebih yang lebih keren. Nanti ketemu lagi hostnya sama Nazwa, atau mungkin aku, atau mungkin Izam, Atau mungkin satu lagi. atau pemindah kita jadi host di sini ya guys ya. Tunggu aja, oke? Tunggu aja, oke? Makasih Kak Yusuf sama Kak Izam udah bisa gabung nih, udah menyempatkan. Genkes Ngobrol asik bareng baca tiket keren. Dan jangan lupa untuk like, Subscribe. komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi dari channel OSIS SMA Negeri 1 Miayu buat dapatkan informasi mengenai PIK Remaja Tegar SMA Negeri 1 Miayu. Dan jangan lupa ya untuk tetap semangat dan sebarkan virus-virus genre. Oke? See you. Dadah.